Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa besok malam timnas Indonesia akan bermain di leg kedua pertandingan final Piala AFF tahun ini lawan timnas Thailand. Leg pertama memang kita kalah secara telak dengan skor 4-0, tapi bukan berarti bahwa peluang kita sudah tertutup untuk menjadi juara, karena seperti apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong bahwa bola itu bundar dan apapun masih bisa terjadi di leg kedua. Artinya tidak ada yang mustahil dalam permainan sepak bola, dan semuanya lagi-lagi bergantung kepada taktik dari pelatih dan juga bagaimana para pemain itu perform di atas lapangan. Yang paling penting adalah untuk bisa menerjemahkan taktik dari pelatih secara permainan. Nah, jika kita perhatikan leg pertama saat timnas Indonesia kalah dengan skor telak 4-0, maka ada beberapa faktor yang membuat timnas Thailand itu bisa mencetak begitu banyak gol, teman-teman. Saya jelaskan kepada teman-teman secara singkat dan juga jelas. Yang pertama, dari taktik permainan, para pemain Thailand menerapkan apa yang kita kenal dengan istilah high pressing game. Artinya melakukan pressing secara tinggi dan kuat. Ya, bahkan para pemain di lini pertahanan dari Thailand juga ikut maju untuk bisa membentuk seperti sebuah barikade ya, untuk bisa menghalangi atau mencegah para pemain timnas Indonesia membangun serangan. Kemudian hal kedua yang mereka lakukan adalah terus-menerus menyerang dari kedua sektor sayap. Kenapa menyerang dari kedua sektor sayap? Karena jika teman-teman perhatikan bahwa timnas Indonesia itu lebih sering membangun serangan dari kedua sektor sayap. Apakah itu dari kedua fullback atau juga dari kedua penyerang sayap. Kemudian lagi-lagi yang para pemain timnas Thailand lakukan adalah mengandalkan juga skill individu mereka. Nah, skill individu ini diimbangi dengan body balance. Nah, sehingga pergerakan-pergerakan dari para pemain timnas Thailand itu terlihat begitu cepat, dan mereka juga bisa menyulitkan para pemain dari timnas Indonesia untuk membaca gerakan-gerakan mereka. Kemudian yang keempat, para pemain dari timnas Thailand ini juga mengandalkan passing yang cepat. Jadi jika teman-teman perhatikan, jarang sekali pemain dari timnas Thailand itu lama menguasai bola. Jadi passingnya itu cepat, diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan pergerakan tanpa bola dari rekan-rekan yang lain. Jadi ketika salah satu dari pemain timnas Thailand itu memegang bola, pemain lain sudah melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang bebas. Dengan demikian mereka bisa memberikan bola tersebut kepada rekannya yang sudah bebas. Nah, juga yang mereka lakukan hal lainnya teman-teman, yang kelima ya mungkin ya, saya sudah lupa hitungan ya, bahwa para pemain dari timnas Thailand itu coba untuk bisa melakukan serangan secara sporadis. Jadi tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain untuk melakukan serangan, tetapi pemain manapun yang berada dalam situasi menguntungkan perlu juga untuk bisa melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari timnas Indonesia. Maka itu kita melihat bagaimana sulitnya para pemain dari timnas Indonesia itu untuk bisa menyerap tekanan dari para pemain timnas Thailand. Nah, apa yang coba dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia? Yang pertama, tentu bertahan. Nah, yang sulitnya adalah ketika kemasukan gol secara cepat. Menit kedua itu kan sudah kemasukan gol. Tapi poinnya bukan berarti bahwa kemasukan gol cepat itu sudah kiamat, sudah tertutup peluang. Enggak. Bagaimana caranya bisa comeback? Nah, caranya itu bisa comeback ketika bisa melakukan counter pressing. Tapi yang saya perhatikan, counter pressing dari para pemain timnas Indonesia itu tidak sekuat yang mereka coba lakukan untuk bisa mengantisipasi tekanan tinggi dari para pemain Thailand. Nah, artinya para pemain dari timnas Indonesia itu sulit untuk bisa terlalu lama menguasai bola karena lebih dari satu pemain dari Thailand yang akan coba untuk menutup ruang geraknya. Artinya jika satu pemain lewat, sudah ada pemain lain yang dengan begitu cepat menutup ruang gerak dari para pemain timnas Indonesia. Nah, itu dia catatan-catatan dari leg pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Terus apa yang perlu dilakukan di leg kedua? Nah, saya suka dengan sikap positif dari Shin Tae-yong bahwa dia berpikir positif. Ya, masih bisa comeback. Betul, masih bisa comeback. Meskipun tampak begitu sulit. Tapi poinnya adalah bahwa timnas Indonesia perlu mencetak gol secara cepat. Saya tidak mengatakan bahwa menit ke-1 atau menit ke-2 atau menit ke-5, enggak. At least di 15 menit awal sudah perlu mencetak 1 gol dulu, teman-teman. Caranya seperti apa? Nah, jika teman-teman perhatikan di leg pertama, sebetulnya kan timnas Indonesia bisa menciptakan peluang, bukan berartinya tidak ada peluang. Dalam catatan saya, ada 4 peluang yang diciptakan dengan pemain-pemain yang berbeda. Tentu kita tahu bahwa 2 peluang yang berbahaya itu dari
Dewangga dan juga dari Irfan Jaya, tapi ada juga peluang dari Asnawi kan. Nah, jadi terlihat bahwa sebetulnya dari segi membangun serangan itu bisa. Dan sebetulnya kita masuk ke halftime itu hanya tertinggal 1-0. Nah, artinya babak kedua itu ada chance, tapi memang ketika lebih banyak pemain menyerang yang main, maka terlihat tidak ada pemain yang bisa melapisi lini pertahanan sehingga para pemain dari timnas Thailand itu begitu cepat melakukan terobosan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman adalah koordinasi dari para pemain timnas Indonesia yang perlu lebih tenang lagi di lini pertahanan, karena sebetulnya juga kita bisa lihat bahwa para pemain Thailand itu memanfaatkan kepanikan dari para pemain timnas Indonesia yang lebih fokus kepada pemain Thailand yang menguasai bola daripada pemain Thailand lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Silakan teman-teman bisa melihat lagi replay dari gol-gol yang dihasilkan oleh para pemain timnas Thailand. Mereka berdiri dalam free position untuk bisa mencetak gol. Nah, ini yang perlu segera dibenahi ya oleh Shin Tae-yong, dan saya yakin bahwa Shin Tae-yong juga sudah tahu masalah ini. Maka itu jika koordinasi di lini pertahanan ini bisa rapi, ya tentu ketika menyerang ya kita tinggal berharap bisa efektif. Karena di leg kedua ini teman-teman bukan soal perlu mencetak gol untuk comeback. Saya mengatakan untuk comeback ya, untuk mencetak banyak gol. Yang memang lagi-lagi saya ulangi, tampak mustahil. Tapi bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga perlu bertahan. Karena jika Thailand bisa mencetak gol, ya tentu semakin sulit untuk bisa comeback kan. Tapi kalau bagi saya secara pribadi teman-teman, bukan soal comeback. Tapi soal bagaimana para pemain dari timnas Indonesia itu bisa menunjukkan mental yang kuat di leg kedua ini setelah kalah telak di leg pertama. Artinya tetap berusaha yang terbaik. Tetap fight seperti yang mereka tunjukkan di leg pertama. Lagi-lagi saya melihat bahwa para pemain dari timnas Indonesia itu tidak tampak lelah di leg pertama. Nggak ada itu alasan bahwa tampak lelah ataupun kecapean. Nggak ada. Cuma memang secara taktik para pemain dari timnas Thailand itu tahu dari mana mereka perlu melakukan serangan dan bagaimana memanfaatkan ya belum matangnya para pemain dari timnas Indonesia. Ya jelas dong teman-teman, mayoritas dari para pemain timnas Indonesia itu baru pertama kali bermain di final Piala AFF. Betul, pelatih dari Thailand itu belum lama melatih Thailand, tapi dia memakai pemain-pemain yang sama yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Thailand. Ya palingan ada 2 atau 3 yang baru. Sisanya kan pemain-pemain yang berpengalaman. Sedangkan pemain dari timnas Indonesia itu kan masih muda-muda. Ada yang usianya 19 tahun, ada yang 20 tahun. Ya rata-rata usianya 23 tahun lah skuad ini. Ya tentulah akan sulit untuk bisa menyerap tekanan bermain di pertandingan final, apalagi membela tim nasional ya. Ini kan bukan level klub, ini level tim nasional. Turnamen antar negara, tidak mudah untuk para pemain muda ini. Nah, tapi kita berharap bahwa para pemain muda ini bisa kembali menunjukkan fighting spirit di leg kedua, yang saya yakin para pemain ini akan keluar all out. Dan satu kabar yang positif ya, atau kabar baik yang memang saya baca di berita tadi atau di media, bahwa Shin Tae-yong sudah menjelaskan bahwa publik tidak perlu khawatir dan dia akan tetap komit untuk melatih timnas Indonesia sesuai dengan kontraknya, yaitu hingga tahun 2023, dan tentu itu adalah kabar baik bagi kita semua karena Coach Shin Tae-yong melakukan suatu perubahan yang signifikan untuk bisa membentuk timnas yang kuat. Bisa saja dia memilih pemain-pemain senior yang berpengalaman, ya paling tidak mencari prestasi di Piala AFF, tapi setelah itu apa? Ya kan, bagaimana ke depannya? Ya kita perlu melakukan regenerasi. Nah itu yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan memang akan membutuhkan waktu. Ini semua bagian dari proses. Ya lagi-lagi saya ulangi seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, jika kita tidak bisa menikmati proses ini, kita jangan jadi tukang protes. Ya kan, jika kita tidak bisa support para pemain dari timnas Indonesia, jangan juga kita mengganggu mereka, menghujat mereka, menghina mereka, apalagi membuli mereka, kita target mereka di media sosial. Janganlah begitu. Sudah saatnya sekarang kita juga berpikir positif seperti Shin Tae-yong yang berpikir positif dan akan kembali menurunkan formasi terbaiknya, strategi terbaiknya. Seperti yang saya ulangi saya katakan tadi, bahwa bukan soal comeback, tapi bagaimana caranya timnas Indonesia at least bisa meraih hasil yang positif di leg kedua ini, dan ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi mayoritas para pemain muda ketika mereka bisa lolos hingga ke final, yang menurut saya sudah merupakan achievement ya, atau pencapaian yang luar biasa untuk mayoritas para pemain muda ini yang kita tahu belum lama bermain secara bersamaan teman-teman. Baru beberapa pertandingan kompetitif kan yang mereka mainkan.
di pertandingan-pertandingan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia, kemudian 2 pertandingan playoff lawan Chinese Taipei, dan sisanya pertandingan uji coba. Kompetisi dalam negeri saja baru beberapa bulan, ada begitu banyak pemain baru, tapi timnas Indonesia bisa lolos ke final. Ya, kita tunggu saja leg kedua ya, teman-teman, besok malam. Saya tetap support. Ya, saya sedih. Saya jujur saya sedih, tetapi saya tidak kecewa. Saya bangga dengan perjuangan para pemain muda ini. Mereka fight habis-habisan. No hate, only football. Salam sepak bola.